Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Arianti Putri dari Vokasional Informatika 1B. Di sini saya akan menjelaskan landasan-landasan pendidikan, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Bagian dari landasan filosofi yaitu idealisme. Para filosof ini mengklaim bahwa realitas pada hakikatnya bersifat spiritual, karena manusia itu adalah makhluk yang berpikir, yang memiliki tujuan hidup, dan yang hidup dalam aturan moral yang jelas. Menurut epistemologis, pengetahuan itu diperoleh dengan cara mengingat kembali melalui intuisi, sedangkan aksiologi bahwa manusia itu diperintah melalui moral imperatif yang bersumber dari realitas yang absolut. Bagian landasan filosofis yang kedua yaitu realisme. Para filosof realisme memandang bahwa dunia ini adalah materi yang hadir dengan sendirinya, yang berdata dalam hubungan-hubungan di luar campur tangan manusia, dan mereka beranggapan bahwa pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman dan penggunaan akalnya, sedangkan tingkah laku manusianya diatur oleh hukum alam dan pada taraf yang rendah diatur oleh kebijakan yang teruji. Bagian landasan filosofi yang ketiga yaitu positivisme. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positif yang dalam bahasa falsafah bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Dapat disimpulkan bahwa pengertian positivisme secara terminologis berarti suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala hal di luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Penganut paham positivisme meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan jika ada antara ilmu sosial dan ilmu alam, karena masyarakat dan kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-aturan, demikian juga alam. Bagian dari landasan filosofi yang keempat yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme adalah paham yang berkaitan tentang individu atau diri pribadi seseorang. Untuk eksis bisa menjadi seorang manusia. Eksistensialisme pada hakikatnya adalah merupakan aliran filsafat yang bertujuan mengembalikan keberadaan umat manusia sesuai dengan keadaan hidup asasi yang dimiliki dan dihadapinya secara singkat. Kierkegaard memberikan pengertian eksistensialisme adalah suatu penolakan terhadap suatu pemikiran abstrak, tidak logis atau tidak ilmiah. Eksistensialisme menolak segala bentuk kemutlakan rasional. Dengan demikian, aliran ini hendak memadukan hidup yang dimiliki dengan pengalaman dan situasi sejarah yang ia alami, dan tidak mau terikat oleh hal-hal yang sifatnya abstrak seperti spekulatif. Baginya, segala sesuatu dimulai dari pengalaman pribadi, keyakinan yang tumbuh dari dirinya, dan kemampuan serta keluasan jalan untuk mencapai keyakinan hidupnya. Eksistensialisme tidak menghendaki adanya aturan-aturan pendidikan dalam segala bentuk. Oleh sebab itu, eksistensialisme dalam hal ini menolak bentuk-bentuk pendidikan sebagai mana yang ada sekarang. Yang kedua yaitu landasan sosiologi. Landasan sosiologi merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang berbentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek,
yaitu landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan ketiga, bagian dari landasan pendidikan, yaitu landasan kultur. Kultur artinya kebudayaan pendidikan. Kebudayaan selalu terkait dalam pendidikan, utamanya belajar. Kebudayaan dalam arti luas dapat berwujud ideal seperti ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. Kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat dan fisik, yakni benda hasil karya manusia. Baik kebudayaan yang berwujud ideal atau kelakuan dan teknologi dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Contoh, dalam penggunaan bahasa, setiap masyarakat dapat dikatakan mengajarkan anak-anak mengatakan sesuatu. Kapan hal itu dapat dikatakan, bagaimana mengatakannya, dan kepada siapa mengatakannya. Oleh sebab itu, anak-anak harus diajarkan pola-pola tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi, penerus atau ke penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Yang keempat, yaitu landasan historis. Landasan historis Pancasila dapat diartikan bahwa Pancasila perumusan dari seluruh nilai, norma, dan budaya yang telah berkembang sejak lama sepanjang sejarah perjalanan hidup bangsa Indonesia. Yang kelima, yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi yang tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia atau privat pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Kajian psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan seseorang, cara berpikir dan belajar. Yang keenam, itu landasan iptek, yaitu landasan kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsinya teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajar. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan iptek tersebut. Yang ketujuh, landasan politik atau landasan kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsinya. Teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajar. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya dengan dalam pewarisan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu. Selanjutnya, pendidikan akan dapat berfungsinya dalam pelestarian perkembangan iptek tersebut. 8. Landasan ekonomi. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan. Manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Faktor modal dan kemajuan teknologi disebut sebagai faktor yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, kedua faktor tersebut tidak ditunjang dengan faktor sumber daya manusia atau SDM.
Instrumen utama untuk membangun sumber daya tersebut adalah peningkatan kualitas program pendidikan nasional. Yang kesembilan yaitu landasan yuridis, yaitu hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan pijakan dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan nasional. Dalam hal ini adalah aturan atau undang-undang yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Landasan yuridis hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan pijakan dalam pendidikan, terutama adalah pendidikan nasional. Dalam hal ini adalah aturan atau undang-undang yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.